Oke, selamat pagi ya. Selamat pagi, Pak. Selamat Ya, pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. oke ya. eh jadi ini ya, apa namanya? Ini pertemuan kedua ya. Dan kedua tadi ini masih ada orang ke rumah, ya satpam kompleks. Ya, eh, itu ya. Jadi lancar ya, sudah ada password ya sekarang ya. Oke. Jadi pertemuan kedua ini kita bahas tentang dua hal ya sebenarnya ya. Dua hal lah sebenarnya. Intinya satunya dari segi teori extract transform load itu yang kita bahas kan gitu ya. Terus dari segi praktek kita bahas tentang dasar pemrograman apa namanya um, Python ya dan Pandas ya dan Matplotlib ya. Matplotlib untuk bikin visualisasi dasar. Nanti kita belajar tentang Seaborn juga ya di mana ya? Oh, di di ini ya, di bagian ini ya. Seaborn ya lebih bagus lah ini bervariasi ya visualisasinya ya itu. Jadinya ini ya apa namanya nanti bisa jadi setelah kerja itu kalau kalian dapat kerja di tempat yang memang spesifik ya, spesifik apa namanya job desk-nya itu mungkin ada yang nanti pekerjaannya itu hanya membuat visualisasi tapi sekaligus analisisnya gitu ya, banyak yang seperti itu juga ya. Jadinya kan ya itulah ini ya apa namanya ketika data besar itu nggak mungkin dilihat dalam format tabular gitu kan ya pasti data itu ingin disederhanakan supaya keputusan lebih gampang diambil gitu ya lebih enak dilihat tampilannya sehingga apa namanya lebih ini ya eh, nggak usah lihat data yang isinya jutaan lah gitu ya yang isinya jutaan jadinya apa namanya cukup lihat visualisasinya aja gitu ya di sana. Ininya sana eh, di Matplotlib visualisasi dasar aja yang berupa garis, yang berupa apa batang gitu ya. Yang berupa apa namanya box juga sana yang box yang pentingnya nanti kalian cek di sana. Jadinya nanti dipisah antara nilai tengah, ya median, submedian, dan maksimum minimum dari box plot itu penting sekali ya. Jadinya TA tuh jarang saya kalau nguji itu ada misalnya nguji lab 3 atau lab 1 gitu yang ini ya pakai box plot gitu ya. Dari box plot itu kan kelihatan nanti nilai maksimumnya itu kira-kira apa namanya jauh nggak dengan nilai submedian atasnya gitu ya misalnya seperti itu ya. Jauh nggak dari nilai apa namanya average atau rata-ratanya nggak gitu ya berarti kan itu ya seperti itu dari sana aja sudah bisa ini ya kita simpulkan macam-macam ya dari grafik itu aja gitu misalnya ya jadi silakan ditonton ya di sini ya penjelasan semuanya wajib tonton ya ini karena dasar sekali pasti berguna meski kalian nanti TA di bidang apapun gitu ya pasti data itu perlu divisualisasi bagusnya ya hampir semua TA ada visualisasi datanya gitu karena kita olah bahkan mungkin kalau nggak masuk IT juga apa namanya bisa disuruh bikin grafik gitu kan ya grafik visualisasi data gitu ya. Mungkin kalau fakultas lain tuh pakai SPSS kayak gitu ya. Itu ya jangan yang bajakan sih gitu. Nah, banyak sekali alternatif SPSS itu ya sana. Seperti itu ya. Ini. Ya, itu ya ini. Oke, loh hilang ya? Hilang ya share screen-nya ya? Kenapa ya? Iya, Pak. Hilang share screen. Oke, ya. Itu ya. Ini ya oke. Udah ya, udah balik ya.
Itu ya, jadi saya jelasin sedikit tentang ETL itu apa gitu ya. Ya ini nyusahin juga ya, nyusahin juga. Apa namanya PDF Acrobat ini. Ada ya promonya gitu ya. Mending ini ya beli sekalian gitu ya. Bulanan dia mintanya gitu ya. Bulanan tahunan gitu ya. Padahal saya juga nggak suka. Saya pakai Acrobat ini karena ini ya. Kadang kan ada ini ya keperluan misalnya urusan pajak gitu ya. Misalnya pakai Acrobat ini ngisi formnya nanti di submitnya juga lewat Acrobat ya. Karena itu saya pakai ini jadinya gitu ya. Padahal aneh juga sebenarnya. Gitu intinya ya fat client tapi nggak males bikin aplikasi jadinya formulir Acrobat yang dipakai sama orang pajak gitu ya. Itu juga ya. Ya, jadi video penjelasan lengkapnya ada di sini, ada di sini. Tapi saya jelasin yang poin-poin penting ya. Jadi ETL ini extract, transform, load gitu ya. Jadinya extract data ini dua arah ya. Transformnya ya transform proses. Kalau loadnya itu juga dua arah ya. Dua arah ini apa sih gitu ya? Ya dua arah itu bisa kita, bisa juga server gitu ya. Ada satu misalnya data diekstrak dari server untuk pengguna gitu ya. Itu apa sih gitu ya? Jadinya kan misalnya di sini bisa juga dua arah, bisa data pengguna sama data di server itu digabung. Lah, apa ini gitu? Ya, contohnya kayak gimana gitu kan ya? Contohnya kayak gimana ya? Kayak sosial media kita gitu kan ya. Jadinya di server itu kan ada data tentang postingan orang lain gitu ya. Terus juga ada data tentang iklan dari toko online macam-macam ya. Itu digabung dengan data dari kita gitu ya. Data dari kita. Habis itu baru ditampilin ke kita gitu ya. Jadinya apa aja yang tampil di kita. Jadinya kan pertama ini ya kita mungkin temenan sama 1.000 orang gitu ya. Entah dari mana ketemu 1.000 orang gitu. Tapi kan yang muncul itu-itu aja ya. Itu-itu aja yang mungkin yang sering kita like, sering kita komen atau yang kira-kira postingannya sesuai dengan minat kita gitu ya. Terus iklan Tokopedia, Blibli, Lazada dan lain-lain yang muncul juga mirip dengan ini ya, mirip dengan apa namanya, mirip dengan kecenderungan kita belanja apa gitu ya, atau kita sering posting ya, kepingin makan pedas gitu misalnya, tiba-tiba ada iklan Gojek gitu ya, apa namanya, pesanlah sekarang gitu, toko dekat Anda gitu misalnya. Ya, warung dekat Anda gitu. Atau ada iklan marketplace misalnya kayak gitu ya. Seperti itu kan ya, ini kita dibikin apa namanya, lebih tepat sasaran itu menggunakan ETL juga gitu ya. Jadi ekstrak itu dari banyak sumber ya, bukan dari satu sumber. Bisa sih satu sumber tapi ya nggak usah juga gitu. Terusnya ditransform dalam format yang lebih baik, terus ditampilkan dengan format yang ready to presentation ya, ininya presentation ready, ready to presentation, presented ya, ready to present ya sana. Ya siap ditampilkan, jadinya kan tampilannya bukan berupa format SQL, bukan format CSV, tapi udah tampilan sosmed kayak yang kita inginkan gitu kan ya, seperti itu. Ya dari sana ada data cleaning ya. Jadi cleaning ini di sini bukan apa namanya, bukan menghapus data aja, tapi juga mengecek mana sih data yang valid gitu ya. Misalnya apa namanya, data yang nggak sengaja, yang jarang gitu, itu mungkin dieliminasi, dihapus gitu kan ya. Atau data yang tidak lengkap gitu ya, atau data yang dianggap oleh sistem itu salah klik gitu, misalnya itu dihilangkan sehingga tidak muncul gitu kan ya, seperti itu. Atau data yang muncul karena scroll gitu kan ya, nggak sengaja scroll gitu misalnya, seperti itu. Banyak sekali deteksinya gitu ya, seperti itu. Jadinya misalnya karena menggunakan Kaskus, menggunakan 9gag gitu misalnya, muncul iklan ini ya, apa namanya, iklan apa namanya, t-shirt atau merchandise-nya itu gitu misalnya, itu juga dari sana ketika kita login-nya menggunakan itu, atau secara privasi juga mungkin dianggap IP address-nya sama kayak gitu juga ya, dari banyak sumber ya itu ya, misalnya akses
itu bisalah keluar. Terus kalau misalnya itu kan satu ya yang mungkin yang lebih familiar dengan kita gitu ya sebagai pengguna sosmed gitu ya. Kalau misalnya kebalikannya gitu ya, misalnya dari user ke server itu seperti apa sih gitu. Jadinya dia diakses dari berbagai user gitu kan ya. Mungkin digolongkan tingkat provinsi, tingkat kota, ya tingkat negara kayak gitu ya. Jadi misalnya minat negara untuk merek smartphone tertentu gitu ya, atau apa namanya ketertarikan suatu negara terhadap isu 5G gitu misalnya. Seberapa sih orang yang menginginkan eh, apa namanya komunikasi data yang lebih cepat gitu ya, termasuk konspirasinya gitu katanya bisa bikin apa penyadapan macam-macam gitu ya. Kemarin juga kan ya vaksin mengandung apa namanya microchip ya, wih canggih sekali gitu ya, bisa sekecil itu sekarang. Ini ya sumber energinya dari mana gitu. Aneh juga gitu ya. Kemarin kan juga apa namanya vaksin mengandung zat besi, apa besi yang bisa membuat kita jadi magneto gitu kan ya. Sudah dibongkar sama YouTuber Electroboom ya yang emang apa namanya dosen di bidang elektro ya itu ya. Ya kalau sampai bisa menarik apa namanya sendok itu berarti medan magnetnya tinggi banget gitu. Kalau ada itu mengalir di darah kita udah mati kayak gitu kan ya pastinya. Kayak gitu kan ya jadinya apa namanya orang Amerika juga banyak yang apa ya. Jadinya kalau negara maju itu orang apa ya bisa cuek terhadap ilmiah tapi sejahtera gitu. Jadinya bisa punya peluang ngomong di publik ya termasuk ngomong yang ngawur gitu kan ya di sana. Itu jadinya misalnya kan itu ya di Indonesia juga mungkin ada beberapa gitu kan ya misalnya orang yang non teknik gitu ngomong masalah teknik gitu kan misalnya ya seperti itu juga kan aneh ya sebenarnya gitu ya misalnya ya. Kalau di Jepang kan dulu ini ya ada ini kan ya orang statistik gitu kan ya orang statistik dan apa namanya statistiknya juga penelitian yang lain tuh banyak ini ya banyak tentang apa namanya ini masih ada hubungan dengan big data ya nyambung banget dengan big data karena data besar apa namanya statistik bahwa apa namanya rokok itu tidak menyebabkan kanker paru gitu ya tidak ada hubungan dengan kanker paru dia tidak ada background kedokteran sama sekali. Kenapa menyimpulkan demikian? Karena apa namanya pengguna apa pemakai perokok jumlah perokok menurun, tapi jumlah pengidap kanker paru meningkat di Jepang. Gitu. Itu kalau orang yang mungkin apa ya itu disiarkan di TV. Kalau misalnya orang yang awam gitu, misalnya anak SMA gitu, misalnya kan ya oh ya benar nih berarti rokok nggak gini. Tapi sebenarnya coba kita pikir gitu kan ya. Jadi apa namanya itu data ini ya data apa namanya tahun 60-an 70-an sampai 2000-an. Nah di sana kan apa ya Jepang juga dari pasca apa namanya perang itu ya apa namanya fasilitas kesehatan itu kan meningkat jadinya apa namanya asuransi kesehatan dan biaya rumah sakit itu juga mulai banyak subsidi dari negara. Jadinya banyak orang yang mengecek semakin hari semakin banyak orang yang mengecek apa namanya ini ya tentang kanker gitu. Jadinya habis itu eh, analisis orang statistik yang mungkin disogok sama perusahaan rokok atau gimana itu ya apa namanya langsung dibantah sama orang rumah sakit. Ini loh jumlah orang yang mengecek kanker sama enggak gitu ya. Jadinya emang drastis sekali meningkat orang yang peduli dengan kanker, banyak orang yang mengecek kanker gitu ya. Jadinya angka penyidap kanker berkurang karena ini ya apa namanya karena banyak orang yang ngecek gitu kan ya banyak orang yang ngecek jadinya kan itu juga sama dengan sebenarnya kasus corona sekarang gitu kan ya apa namanya suatu negara misalnya di Afrika gitu ya jumlah positifnya rendah karena yang di swab cuma orang-orang pemerintahan kan misalnya kan ya jelas ya mungkin kalau rakyat semua di swab mungkin juga apa namanya jumlah positifnya banyak kayak gitu kan misalnya itu ya jadinya eh
yang kayak gitu ya juga big data gitu ya, big data yang apa namanya, kalau diambil setengah aja datanya gitu ya. Di sini berhubungan dengan apa namanya, ini ya, membuat kesimpulan tuh ETL juga gitu ya. Jadinya kalau ekstrak data dari rumah sakit sama apa namanya transaksi rokok gitu harus seimbang gitu ya dengan apa namanya jumlah orang yang mengecek juga gitu misalnya. Jadi itu kasus yang menarik sekali ya itu ya. Jadi kalau Jepang kan termasuk negara yang apa namanya KTP di sana tuh bisa langsung jadi kartu di rumah sakit. Jadi kita nggak usah banyak punya kartu gitu kan ya, langsung tinggal scan aja gitu ya. Seperti itu. Jadinya rekam mediknya kita juga nyambung, tapi sifatnya rahasia. Kita sendiri nggak bisa tahu rekam medik kita, tapi antar rumah sakit bisa gitu ya. Ketika ada request gitu ya, di handle-nya semua otomatis ya, semua otomatis, tidak bisa dimainkan oleh orang administrasi gitu ya, dan datanya semua digital gitu ya, digital. Sifatnya rahasia transkripsi, tapi ketika diperlukan untuk keperluan operasi, kita tidak perlu mengisi formulir lagi. Kalau di Jepang punya riwayat gangguan apa itu nggak perlu selama kita ngeceknya di Jepang ya, tapi ya selama kita ngeceknya di Jepang. Kalau kalau orang Indonesia kayak saya gitu misalnya yang di sana berobat ke rumah sakit ya disuruh ngisi form lagi karena data sebelum di Jepangnya nggak ada gitu ya, seperti itu. Jadinya sangat seperti itu ya. Jadinya datanya itu open, itu big data juga gitu ya. Jadinya datanya terpusat di Kementerian Kesehatan di sana, terhubung dengan KTP gitu ya, semua rekam mediknya bisa di sana. Tapi orang rumah sakit nggak boleh sembarangan mau ngecek ini kalau ada keperluan saja gitu ya misalnya sana. Jadi sangat smart di sana gitu ya. Seperti itu ya. Apakah di sini nggak bisa gitu? Kalau menurut saya bisa banget, cuma ya itu ya ada niat apa enggak kan itu selalu. Ya seperti itu ya, artinya semua tergantung niat dari pelaku ya semua. Ya. Intinya ya itulah big data gitu lah ya, itulah big data ya. Kalau misalnya apa namanya berslogan tentang itu gitu, jadinya ini kan ya apa namanya agak susah juga kalau kita jadi selama kita pakai kertas gitu ya, selama kita pakai kertas itu susah ya ini ya, susah ya apa namanya eh, mengarah ke big data itu agak susah. Dan kenapa di Jepang, Jepang sama Cina tuh beda ya. Kalau Cina tuh dia berbasis smartphone ya, segala data itu. Kalau kalau Jepang berbasis kartu. Kenapa? Karena kan Jepang tuh tidak tidak ini ya, tidak belum berani memaksakan lansia karena sana jumlah lansianya tinggi ya. Jadi kartu itu apa namanya ini ya jauh lebih gampang daripada smartphone ya. Kalau misalnya aplikasi smartphone itu misalnya kita mau bayar pakai OVO gitu kan ada bootingnya dulu ya, boot boot apa namanya OVO-nya. Kalau kartu kan tinggal keluar dari dompet, scan, selesai ya. Dan apa namanya human errornya lebih kecil ya kalau kartu ya, tinggal scan aja soalnya gitu ya. Seperti itu. Semua terintegrasi di KTP gitu ya. Makanya dulu kan waktu ini ya pendataan eKTP zamannya saya tuh banyak perusahaan Jepang juga terlibat tapi habis itu hilang gitu ya. Seperti itu mungkin untuk rekap retina dan lain-lainnya aja gitu, tapi ketika datanya sudah terkumpul mau dieksekusi itu mungkin sudah di-cut gitu, mungkin nggak tahu juga gitu ya. Kan banyak sekali itu ya apa namanya yang ini ya hilang gitu. Padahal datanya harusnya ada mungkin tapi ya itu tidak dilanjutkan atau gimana gitu. Saya bingung juga sebenarnya itu ya kasusnya gimana itu sana itu ya. eh itu ya jadinya apa namanya kalau di Cina katanya kan sudah semakin cashless ya, cashless di sana. Ya itu juga make sistem whitelist gitu kan. Kemarin kan sempat ada isu juga gini ya apa namanya semua layanan online yang swasta itu harus didaftarkan di Kominfo gitu kan ya. Terus ada orang bikin spekulasi nanti semua website yang hanya terdaftar di Kominfo aja bisa diakses ya nggak mungkin gitu ya nggak mungkin seperti itu. Maksudnya layanan itu kan itu untuk menghindari ini ya menghindari apa namanya penipuan gitu ya. Misalnya kan kemarin ada ini ya apa namanya investasi ya investasi tapi untuk mengakses investasinya itu harus pakai VPN. Sana kan udah aneh ya, udah aneh kenapa sih investasinya legal tapi kok harus pakai VPN kan aneh gitu ya. Logika aja kayak gitu misalnya. Seperti itu juga kemarin ada isu ini ya game apa apa namanya persatuan e-sport gitu ya.
Sana ya katanya ada di regulasi itu katanya merugikan. Nah, itu nggak tahu juga merugikannya di mana gitu ya misalnya seperti itu. Ya, itu mungkin dipotong nanti biaya sponsornya atau gimana gitu nggak tahu juga kan ya mungkin di sana juga. Ya, ya banyak lah gitu ya sana ya tapi semua ditanggapi dengan kepala dingin aja lah gitu ya ini dari segi IT. Nah, itu intinya ya apa namanya kalau banyak hal digantikan dengan IT bisa paperless ya hutan di Kalimantan nggak gundul gitu ya itu ya ya banyak lah ini ya. Ada berbagai jenis sumber ya termasuk log misalnya log IP address dan sebagainya gitu ya. Nah, dari jaringan dan macam-macam pola transaksinya banyak bisa di ini ya seperti itu ya. Itu misalnya. Oke, itu ya di sini ya data cleaning ini di sini apa namanya kemarin ya pas hari kemarin dari kelas B ya ada pertanyaan bagus gitu ya. Ketika ada data cleaning kalau ada data yang hilang gimana gitu kan ya. Jadinya kalau kalian lihat di sini juga kan ya ini ya ada data frame gitu kan ya. Jadi ketika data yang baru diekstrak gitu kan ya disimpan dalam data frame kan bisa diikuti di sini ya. Apa namanya data frame intinya ketika di clean itu buat aja data frame baru sehingga kalau ada apa-apa data frame lamanya masih ada gitu ya seperti itu. Jadinya di sana juga kelebihannya kalau kita menggunakan notebook dia terdam sebagai di hard drive ya bukan di RAM. Jadinya ketika ada sesuatu itu masih ada lognya di apa namanya itu ya di hard drive sehingga aman ya sana itu. Ya di sini data cleaning mencakup ini ya, mencakup ini. Jadi nanti kalau saya bikin soal gitu mungkin apa namanya mana aja yang apa namanya termasuk dalam parameter kualitas data gitu misalnya. Ya, ada ini karena banyak teori juga big data nanti tetap kita adakan ujian ABC ya di sini ya supaya karena nanti ini loh latihan juga kalau ketika kalian mungkin setelah tamat mau ngambil sertifikasi jadinya ini ya saya juga selama jadi dosen ataupun setelah tamat S1 kerja di perusahaan swasta gitu juga masih ngambil sertifikasi-sertifikasi itu untuk meraih karir yang lebih baik itu masih ada ya misalnya. Tentunya emang menjawab soal itu kita perlu ya. Soal kita perlu karena jabatan profesi tertentu itu kan kita sebagai konsultan gitu ya atau apa namanya orang yang memanage atau merancang gitu ya sana ya. Tentunya teori itu perlu masih sana ya. Apa aja yang perlu diginikan ya. Gitu. Ya, seperti itu jadinya bisa di ini ya. Dan juga ketika ada data penting yang hilang, misalnya 2 digit di belakang koma gitu ya misalnya, tapi data sumbernya itu adalah string gitu misalnya itu ya, jadinya orang mengetiknya itu tidak seragam, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik gitu ya. Kalau internasional kan pakai titik ya di Indonesia entah kenapa pakai koma gitu ya. Saya juga ribet ya sebenarnya. Kenapa koma dipakai di Indonesia gitu ya itu ya. Susah sebenarnya kenapa pakai titik aja gitu ya. Sebenarnya kan ribuan itu yang pakai koma ya kalau di luar ya. Kayak gitu misalnya. Apa malah ditukar gitu ya. Ngikut siapa sih gitu ya. Belanda aja kayaknya sudah ini ya, sudah ikut internasional ya. Ini kita masih mungkin ke bawah arus ini ya, arus zaman Netherlands. Kayak itu ya nggak tahu juga ya. Ya, itu ya ribet kalau menurut saya ya. Itu salah satunya. Ya, itu ya di sini ya. Banyak ya faktornya ya misalnya ya. Jadinya kan misalnya ini juga ya apa namanya ketika blog gitu kan ya blog gitu misalnya atau berupa tag gitu ya tag produk gitu kan ya atau tag dalam sosmed atau kita membuat sistem informasi yang ada tagnya gitu kan kita misalnya pakai ini ya berupa file aja gitu ya, file dump aja gitu misalnya, itu lebih efektif daripada ini. Nanti dalam data cleaning itu yang misalnya Internet of Things sama IoT gitu ya, itu misalnya itu digabung ya, digabung. Jadinya itu kita buat nanti script bahwa IoT sama Internet of Things itu adalah hal yang sama gitu ya misalnya. Terus apa lagi misalnya? Ya? Apa lagi misalnya?
Ya, machine learning sama data mining ya beda. Ya. Apa lagi big data, data besar gitu, itu sama gitu ya. Itu ya. Itu misalnya atau BD gitu. Tapi BD bisa banyak makna sih ya. Kalau IoT sudah pasti Internet of Things ya, jarang ya. Saya belum ketemu singkatan lain IoT ya. Kira ada ya kalau di seperti itu ya mungkin ya. Oke, itu barangkali ya tentang ini ya. Jadi source system itu bisa dari user, bisa dari server gitu ya. Kalau dari user ke server, kesimpulan ya, kesimpulan per pengguna ya. Jadi bisa dari sana misalnya kalau sumbernya itu per rumah sakit bisa jadi dukungan keputusan analisis untuk penyebaran penyakit satu negara gitu ya. Kalau ETL untuk dari negara ke rumah sakit gitu misalnya bisa rekamedik dari seseorang itu yang mungkin sudah pindah lintas daerah di negara gitu ya misalnya seperti itu. Ya, itu barangkali kalau ada pertanyaan silakan ya sambil saya buatkan presensi. Ya, ada kelas. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ya. Yang tentang yang hal yang nggak terlalu nyambung dengan topik ini juga nggak apa ya. Misalnya tentang apa namanya kasus-kasus di dunia nyata itu juga boleh ya. Selama tidak terlalu ini ya, tidak terlalu apa namanya spesifik ya menyebut nama dan organisasi ya. Oke, itu ya. Ya, jadinya ini ya, apa namanya? Ternyata ini ya, apa namanya? eh Unik ya ternyata ya, apa namanya? eh Sekarang ya, apa namanya di ini ya, di apa namanya? Di em, apa namanya? Di Zoom ini bisa jadikan ini ya, share screen itu sebagai virtual background gitu. Saya pengen nyoba ya. Masih beta ya. Slides, itu slidesnya di mana ya nyarinya? Oh, slide ini. Jadi oh kita browsing ya, kita browsing. Oh berarti mungkin cari PowerPoint-nya gitu ya. Oke, next time saya pengen nyoba ya. Menarik juga kayak bisa juga konten dari kamera kedua ini bisa dua kamera gitu bisa ya. Ada lumayan ya misalnya kalau ngajar IoT gitu pakai kamera webcam lagi satu gitu ya. Minggu depan kayaknya saya. Ya, itu ya. Oke, oh, ya, ya. File apa aja yang di formatnya? Saya sambil ngetes ya apa yang bisa ya. Eh, saya nggak punya file ini ya, file file apa PPT ya. Semua ODP saya ternyata ya. PDF juga nggak disupport ya. Ternyata. Oke, dia harus di ekstrak dulu. Oke, itu ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya cukupkan sekian. Ya nanti ditonton ya video idenya ya. Video, ya video yang di Braja ya wajib ya tonton ya. Kalau biar nggak rugi kalian ngambil kuliah ini gitu ya.
Baik, Pak. Ya, nanti kalau ada ide-ide atau ada isu-isu atau ada yang kalian penasaran apa aja gitu ya, boleh ya. Atau nanya-nanya tentang kuliah di Jepang gitu juga boleh. Artinya apa namanya materi yang to the point saya jelasin di ini gitu ya, daripada saya ngulang hal yang sama gitu ya. Seperti itu ya. Apa namanya ini ya kita di perkuliahan tuh pinginnya ngobrol aja gitu ya, ngobrol ini. Ya, jadi kalau bisa ini ya, kalau bisa misalnya sebelum minggu depan ditonton semua dulu ini gitu ya biar ada bayangan juga untuk ini ya bagusnya gitu. Kalau di kuliah lain mungkin ada yang mewajibkan sampai ada post test itu kalau saya ya longgar aja gitu ya. Ya tapi tetap mau rencananya ada post test ya nanti. Tapi masih males bikin. Ya, oke. Gitu ya. Ini macam-macam ya, ada reaction gitu ya, macam-macam. Sekarang banyak sekali ya di updatean Zoom ini fitur-fitur baru ya. Apa pingin nyoba tapi males gitu. Ya. Oke, sampai minggu depan ya. Makasih ya.